finansial. Bagaimana caranya? Cara kita untuk bermunajat kepada Allah tentunya tidak serta-merta ya Allah dengan gampangnya pun pun langsung jadi. Tentunya ada proses. Tentunya ada proses. Tidak serta-merta Allah akan, ya Allah berilah saya uang 1 miliar, langsung beri 1 miliar. Tidak seperti itu. Tentunya ada proses di mana proses pembelajaran ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bagaimana dia menjalani proses edukasi dari SD, SMP, SMA, kuliah. Yang putus sekolah belajar tidak harus dari lembaga-lembaga pendidikan, dari proses kehidupan, belajar dari sesuatu yang itu bisa kita ambil sebagai ada hikmahnya bagi kita. Dari kegagalan orang lain ini adalah lebih berharga daripada jenjang pendidikan yang kita jalani. Bagaimana kita menjadikan ibrah dari pengalaman orang lain menjadi pengalaman kita, supaya kita tidak terjerumus pada lubang yang sama. Nah, ini yang berat. Terkadang kita ketika menerima cobaan atau ujian dari Allah, itu kita akan berseuzon pada Allah. Semisal kita doa bersolat, sholat sudah tekun rajin, kalian rajin, saudara rajin. Kok dari segi finansial kita masih belum cukup aja. Ketika sesuatu menimpa kita, misalkan ada musibah, yang daftar rumah itu adanya bising, yaitu HP-nya dihack. Kemudian apa? Rekening, semua rekening dikuras di semuanya. Tentu ketika dia tidak punya keimanan, dia akan langsung bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya mengumpulkan uang sebanyak ini di rekening ini, kenapa aku ambil ya Allah? Saya sudah bekerja dengan keras. Kenapa dalam 1 jam, dalam setengah jam aku ambil, dalam 5 menit semuanya hilang? Ini ketika keimanannya tidak kuat, ini bisa stres. Dimana kita sudah kumpulkan dari umur setelah lulus, umur 21 tahun mulai bekerja, 21 tahun mulai kerja, mengumpulkan sedikit nabung. Ketika sudah terkumpul di dalam rekening, tiba-tiba ada bising, yaitu HP kita dihack, uangnya habis semua. Dan itu kita sudah berumur. Ketika kita tidak kuat iman, bisa stres, bisa pindah rumah sakit ke Pakem, rumah sakit sini. Nah, inilah pentingnya sebuah kemampuan kita ya untuk mengelola keuangan dengan perencanaan keuangan. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita berusul kepada Allah. Oh, mungkin Allah baru mengingatkan saya, atau mungkin Allah punya rencana yang lebih baik daripada uang yang hilang ini. Bagaimana kita menyikapi ini supaya ini menjadi motivasi kita? Oh, berarti saya ibadahnya kurang. Oh, berarti saya sedekahnya ini kurang. Allah mau memperingatkan saya dengan mengambil uang yang sudah saya siapkan. Kita harus bersyukur pada Allah. Oh, ternyata saya sedekahnya kurang, makanya Allah mengambil uang banyak supaya ini terselamatkan. Jadi uang ini nanti akan saya ambil di akhirat kelak. Ketika kita ya misalkan kena pisau habis 70 juta misalkan, tentunya ketika kita akan berinfak 70 juta itu awalnya berat. Kita mau berinfak langsung, misalkan ada bukan infak jalan itu bawa uang 70 juta masukin gitu.
pasti berat. Nah, ketika Allah mengambil uang itu dan kita berhusnuzon kepada Allah, Allah punya rencana yang lebih baik. Dan akhirnya ketika itu semelah, dan insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang di luar juga kita, di luar nalar kita, di luar prediksi kita. Secara hitungan matematik tidak terpikirkan oleh kita, oleh pikiran kita. Nah ini banyak ya, ada beberapa contoh. Seorang pengusaha ini diriku oleh relasi bisnisnya. Ini sering terjadi. Jadi pengusaha tanam modal, kemudian dibilangkan usahanya ada, tapi ternyata laporan keuangannya tidak ada. Akhirnya apa? Orangnya lari. Ketika kita tidak kuat iman, bisa stres. Uang saya nyarinya sesusah, tiba-tiba diambil orang bawa lagi. Usaha satu gagal, dibawa lagi orang. Usaha kedua lagi mencoba mempercayai orang, ternyata salah. Nah, ini adalah ujian hidup. Ketika kita husnuzon kepada Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini terjadi juga. Jadi ketika kita bisnis, ternyata apa? Allah memberikan suatu kejutan. Anaknya diterima di universitas negeri di Arab Saudi, dan itu tidak berbagi, tidak usah full biaya gratis. Nah, hal-hal semacam ini ketika kita menerima dengan husnuzon kepada Allah, akan memberikan balasan yang lebih dari uang yang hilang tadi. Misalkan tadi uang ini hilangnya 70 juta, 90 juta. Ketika kita mengecek berapa uang kalau kuliah di luar negeri itu, ternyata satu bulannya itu 25 juta. Nah, kita kehilangan uang 90 juta atau 70 juta, ternyata diganti oleh Allah per bulannya itu 25 juta. Kalau kita hitung kuliah selama 5 tahun, tahu sendiri berapa juta yang dikeluarkan biayanya. Nah, ini adalah satu pembelajaran bagi kita bahwasanya husnuzon kepada Allah itu sangat ditekankan. Karena apa? Karena dulu Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwasanya aku adalah berdasarkan prasangka dari hambaku. Bahwasanya ketika hambaku ini berprasangka kepada Allah yang bagus, maka baguslah nanti yang akan diterima oleh manusia ini. Jadi kita senantiasa diusahakan bagaimana kita mensikapi dari ujian-ujian Allah ini sebagai sebuah perilaku kita, habit kita, supaya kita bisa menerima. Kita meminjamkan uang kepada orang misalkan, ya sudah dinilai kira-kira kita itu ikhlas ketika uang itu tidak kembali. Karena seringnya orang pinjam berapa puluh juta misalkan, nagihnya susahnya minta ampun, kayak dekolektor. Nah, kan kayak kita menulis-nulis, ya simpulan ini buat dikembalikan pinjaman janjinya 1 bulan pinjam 10 juta kok, ini sudah 6 bulan kok nggak dikembalikan. Tuh itu sidik semuanya dipakai, ya sudah. Akhirnya apa? Kita introspeksi diri ya. Bagaimana kita ikhlas dengan uang yang kita pinjamkan kepada orang lain, supaya apa? Supaya kita itu tidak terbebani dan menjadi stres, menjadi darah tinggi. Jadi ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, jadikanlah itu sebagai amal ibadah kita. Karena apa? Uang yang dipinjam oleh orang lain akan dihitung sebagai sedekah harian kita. Misalkan kita meminjam uang 10 juta kepada orang lain, itu dinilai oleh Allah SWT bahwasanya setiap harinya kita itu bersedekah 10 juta. Dan kalau lebih itu Masya Allah, ketika ikhlas itu akan dinilai sebagai ibadah harian kita. Itu perhitungannya Allah yang tahu. Nah, dari situ kemudian kita simpulkan bahwasanya
berhusnuzon kepada Allah itu sangat penting. Kemudian ketika kita meminjamkan harta kita kepada orang lain, bermuamalahnya, bersikap lemah lembutlah ketika kita menagihnya, dan ketika mereka tidak mengembalikan, kita ukur pada diri kita seberapa besar kita ikhlas untuk melepaskan harta itu. Kan harta itu harga titipan. Ketika di dunia ini tidak bisa dikembalikan, ya nanti kita tagihnya di akhirat, karena itu adalah hukum Allah ya. Ketika harta kita ikhlas, itu menjadi amal ibadah kita. Jadi kebebasan hidup yang kita sarankan adalah bagaimana kita menyusun perencanaan keuangan dari nol. Dari kita mulai sekolah, mungkin kita butuh yang namanya passive income. Di anak-anak gen milenial, passive income ini mereka banyak menggunakan afiliat-afiliat yang berjualan di marketplace. Ini adalah salah satu passive income. Atau menanamkan modal pada usaha tertentu sehingga setiap bulannya menerima margin, menerima profit sharing. Ini adalah salah satu financial freedom yang diterapkan oleh anak-anak muda sekarang. Mungkin dari awal kita bisa mendidik mereka bahwasanya, nah, jangan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Karena ketika kita bekerja atau bekerja untuk Allah, nanti dunia akan mengikuti. Ini adalah sebuah tagline ya. Jadi ketika kita bekerja untuk Allah, nanti dunia akan mengikuti. Ketika kita mengejar dunia, dunia mungkin dapat, mungkin tidak. Itu 50%, 50%. Nah, financial freedom yang kita maksud adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Bagaimana ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita tidak tersia-sia dalam perjalanan ke depan. Secara finansial kita aman ketika keikhlasan kita tanamkan di diri kita. Oh, si bulan pinjam 10 juta, aman, saya masih punya 100 juta. Oh, saya masih aman punya 90 juta. Nah, ini adalah salah satu teknik atau bagaimana kita mengelola financial freedom, bagaimana bijak dalam membuat sebuah keputusan untuk kehidupan ke depan. Nah, sedikit ini semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa, senantiasa berhusnuzon kepada Allah, senantiasa mengajak. Ketika dana tidak ada, ya kita ajak teman-teman tetangga kita untuk senantiasa sholat di masjid. Itu akan menjadi pahala-pahala kita yang itu tidak perlu mengeluarkan uang. Cukup kita mengajak mereka untuk datang ke masjid, mari sholat berjamaah, mereka meramaikan jamaah, memakmurkan masjid. Ini adalah salah satu ibadah juga untuk meningkatkan amal. Demikian, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesilapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.